Berbinar-binar matahari memanasi bumi bagai lukisan yang indah, karya ciptaan ilahi. Kau bintangku, saksikanlah kesabaranku. Oh matahari, siang tadi kau bakar kepalaku. Ya sebetulnya kalau Malioboro sendiri itu kan terbuka. Cuman ya itu tadi, kembali saya katakan bahwa sebetulnya itu kalau zaman-zaman era-era itu memang lebih mempersiapkan untuk mereka itu ngamen di sepanjang jalan Malioboro. Jadi mempersiapkan. Jadi banyak juga secara teman-teman akademis yang mereka juga kadang-kadang mereka juga bisa dikatakan dari iseng mereka bermain, lalu mereka bisa ya berlatih lah, menguji mental itu kan langsung dilihat publik. Pada saat itu banyak dulu yang teman-teman studi-studi. Malam di Jogja tak pernah sepi, terutama di Malioboro. Semakin malam, Malioboro semakin bersuara. Musisi jalanan saling bersahutan, beradu melodi untuk menarik perhatian. Malioboro seperti menjadi jantung bagi Yogyakarta. Keramaian di sini nyaris tak pernah mati. Sebagai gambaran, warung makan lesehan atau angkringan di sepanjang jalan Malioboro mulai berjualan dari sore hingga dini hari. Sedangkan menjelang pagi, pedagang kaki lima mulai berjualan hingga sore. Semua seakan berebut tempat dari pedagang hingga wisatawan. Namun, daya tarik Malioboro bukan semata geliat bisnis dan pariwisata. Sejak puluhan tahun silam, Malioboro terkenal karena musisi jalanannya. Konsep angkringan dengan suguhan musik jalanan bahkan menjadi daya tarik tersendiri yang membuat Jogja selalu dirindukan. Jogja dan musisi jalanan ibarat dua sisi mata uang. Seperti halnya di kota-kota lain, musisi jalanan merupakan hiasan jalanan yang terkadang keberadaannya tak diinginkan. Ngamen sendiri tidak hanya sekedar musik. Inti dari ngamen kan juga dia kan sebenarnya mencari uang gitu loh. Ya wakil-wakil rakyat kita di Senayan itu juga baru ngamen lah. Sebetulnya juga ngamen, baru ngamen. Ngamen wacananya, ide-idenya. Untuk membela dirinya atau katanya membela rakyatnya, tetapi juga mungkin membela partainya. Kan sama-sama juga gitu, pada-pada ngamen. Jadi makna ngamen itu sangat luas rentangnya. Tetapi kalau dalam konteks ngomong tentang musik, memang itu dari dulu lah. Apalagi sebelum kemerdekaan di Indonesia sudah ada. Bahkan cara ngamennya itu macam-macam jenisnya, tidak hanya musik aja. Pada seni-seni tradisi juga banyak yang hampir seluruh Indonesia pasti ada. Musisi jalanan atau biasa disebut pengamen di sebagian kota besar dianggap mengganggu dan disandingkan dengan pengemis atau orang terlantar. Tak heran
beberapa pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang larangan mengamen. Alasannya, mereka dianggap mengganggu ketertiban umum. Ini kan persoalannya kan kadang-kadang orang kepingin menyambung hidupnya dengan cara ngamen, tetapi tidak melihat, mungkin bukan tidak melihat, dia mengabaikan persoalan masalah kualitas yang ingin dipresentasikan kepada publik. Maka sulit, batasannya tipis, ini ngamen atau ngemis. Nah biasanya terjadi hanya mengambil jalan pintas saja. Maka kalau saya pun sebagai satu pelaku ya pekerja seni, kadang banyak di lapangannya juga melihat kadang-kadang, aduh ini harusnya di-upgrade lah penguasaan bermusiknya, perbendaraan repertoarnya, dan terutama kalau dalam lebih jauh lagi kalau dia mau menjadi pemain pekerja seni yang memang yang punya kualitas, ya sebisa mungkin akhirnya menemukan identitas dirinya. Era 60 hingga 80-an menjadi zaman keemasan bagi musisi jalanan di Jogja. Di masa inilah, musisi jalanan dianggap setara dengan musisi profesional. Bahkan dari jalanan muncul seniman-seniman yang sangat dikenal masyarakat hingga saat ini. Sebut saja Iwan Fals, Eko Ompong, hingga Sujud Kendang Sutrisno. Bahkan nama terakhir, yaitu Kendang Sujud Sutrisno, selalu dirindukan kehadirannya oleh masyarakat Jogja. Dan itu kalau dia ngamen, saya pun masih kecil waktu itu, dari kecil selalu ngikutin dia. Begitu udah pindah dari kampung, ya kita udah pulang lagi. Kendang Sujud memulai karir di jalanan sejak berusia 11 tahun. Memiliki darah seni yang mengalir dari kedua orang tuanya, Sujud mengabdikan lebih dari separuh hidupnya untuk berkesenian di jalanan Jogja. Kalau ada acara nanti lagunya siapa itu nanti saya bikin humor supaya pengunjung itu bisa tertawa, bisa banyak yang senang. Nanti lagunya siapa saya bikin lagu-lagu, kata-kata saya bikin aneh-aneh gitu, biasanya gitu. Prosesnya gimana? Ya lagunya ya seperti Mata Indah, Bola Pimpong, ono bocah kecemplung gentong, ngejak mulai numpak andong tekan omah ketet ban dondong itu ciptaan Iwan Fals, tapi cuma saya bikin berapa bait gitu. Sujud Kendang tak menyebut dirinya sebagai pengamen, musisi jalanan, ataupun seniman. Dia menjuluki dirinya sebagai pemungut pajak rumah tangga atau PPRT. PPRT itu kalau teman saya itu istilah pengamen. Itu ya juga sama saja PPRT ya pengamen, tapi ini saya singkat, PPRT itu penarik pajak rumah tangga. Jadi saya kerja setiap hari, masuk kampung keluar kampung menghibur masyarakat. Saya sudah menyanyi, nanti dikasih imbalan sukarela. Nah, hasil itu saya gunakan untuk seperti saya mendapat pajak bangunan, itu hasil saya untuk pajak bangunan rumah. Terus nanti pajak listrik, itu hasil kerjaan saya untuk pajak listrik. Pajak air itu ya hasil kerjaan saya untuk pajak air. Nanti kalau warga usia lanjut, kondisinya sudah tidak memungkinkan, dia sering nama itu untuk bantu warga. Namun, karena usianya yang semakin menua dan mulai sakit-sakitan, pria kelahiran 1953 ini sudah jarang memungut pajak rumah tangga lagi. Ia hanya sesekali mengamen dari rumah ke rumah, itu pun di desa yang dekat dari rumahnya.
Dari jalanan, Kendang Sujud punya sejumlah penghargaan. Dirinya dijuluki sebagai pengamen agung oleh Djaduk Ferianto, salah seorang seniman ternama di Jogja. Selain itu, Sujud Kendang juga pernah tampil di berbagai festival, baik nasional maupun internasional. Kalau caranya yang mengganggu mungkin yang tidak boleh. Tapi kalau itu memang pemerintah kasih wadah, kenapa tidak? Mereka kan punya kualitas, punya skill.